Selamat malam semuanya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rometo Bornenggolan dengan NIM 2304 110535 kelas MSPA dengan aslab Bang Rinaldi Dwi Cahya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana prosedur, cara pengambilan sampel, cara identifikasi maupun cara melakukan kultur plankton. Sebelum kita lanjut ke prosedur pengambilan dari plankton, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu plankton. Plankton itu pertama kali dikemukakan oleh Victor Hansen pada tahun 1887, yang dimana berasal dari bahasa Yunani yaitu planktos, yang artinya mengembara atau berkeliaran. Pada umumnya, plankton ini adalah organisme berukuran mikroskopis, di mana pergerakannya itu dipengaruhi oleh arus, ada juga yang tidak dipengaruhi arus. Plankton itu dibedakan menjadi dua jenis yang bersifat hewani dan tumbuhan. Yang pertama itu ada sedikit pengarahan dari asisten laboratorium kepada kami sebelum kami turun ke lapangan untuk mengambil sampel plankton. Selanjutnya itu ada pembagian alat-alat yang kami gunakan seperti plankton net, ember, botol sampel, termometer, kertas pH, larutan Lugol dan Secedix untuk mengukur tingkat kecerahan pada perairan tersebut. Setelah pembagian alat, kita menentukan di bagian mana kita mengambil sampel plankton untuk dibawa ke lab nantinya. Seperti kami mengambilnya itu di bagian pinggir pantai yang tidak terlalu dalam. Setelah lokasi atau tempat kita tentukan, kita melakukan penyaringan air sebanyak 10 kali pengulangan, di mana pengulangan ini dilakukan sambil plankton net yang kita bawa digoyang-goyang agar plankton yang ada masuk ke dalam botol atau wadah yang ada di bawah plankton net tersebut. Setelah 10 kali pengulangan penyaringan, hasil atau air sampel yang didapat dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah disediakan. Setelah air dituangkan ke dalam botol sampel, masukkan larutan Lugol ke dalam botol sampel sebanyak 3 tetes untuk mengawetkan plankton yang ada di botol sampel tersebut. Selanjutnya itu ada pengukuran tingkat keasaman perairan tersebut, di mana menggunakan kertas lakmus yang telah disediakan. Selanjutnya itu ada proses identifikasi, di mana proses identifikasi plankton ini adalah agar kita dapat menentukan jenis plankton tersebut, apakah dia termasuk ke Phyto maupun Zoo, dan agar kita mengetahui klasifikasi dari plankton, jenis plankton yang kita temukan. Sebelum melakukan identifikasi, ada sedikit pengarahan dari asisten laboratorium bagaimana cara melakukannya. Setelah pengarahan dari asisten laboratorium, kita lanjutkan dengan pengamatan menggunakan mikroskop. Yang pertama itu adalah dengan menuangkan air sampel ke dalam objek gelas sebanyak 1 tetes. Setelah itu, objek gelas ditutup menggunakan cover gelas. Lalu dibuat di atas mikroskop dengan pembesaran yang paling kecil terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke pembesaran yang lebih besar. Setelah plankton ditemukan, plankton difoto menggunakan Android untuk melihat atau mencari jenis atau nama plankton tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan buku identifikasi untuk mengidentifikasi atau melihat jenis plankton yang kita temukan. Ini adalah jenis plankton yang kami temukan.
Baiklah, dari hasil identifikasi plankton yang telah kami lakukan, kami menemukan dua jenis plankton. Yang pertama itu ada Oedogonium sp, yang dimana Oedogonium sp adalah plankton yang bersifat fitoplankton dari genus alga hijau filamen yang termasuk dalam kelompok plankton dan hidup di perairan tawar maupun di perairan laut. Yang kedua itu ada jenis Tintinopsis uruagensis, di mana Tintinopsis uruagensis adalah plankton yang bersifat fitoplankton kelompok Ciliata laut, kelasnya Ciliopora. Plankton ini sering ditemukan di perairan laut. Baiklah, selanjutnya itu ada kultur plankton, di mana kultur plankton bertujuan untuk membudidayakan atau memperbanyak plankton tersebut. Kami telah melakukan kultur plankton di ruang laboratorium biologi perikanan, yaitu jenis Chlorella, di mana kami melakukannya itu hanya untuk penelitian atau sebagai praktikum di planktonologi. Adapun yang menjadi beberapa prosedur dari kultur plankton adalah yang pertama itu masukkan pupuk NPK ke dalam toples yang telah berisi air sebanyak 1,8 ml dan pupuk NPK sebanyak 5 gram. Setelah pupuk dimasukkan, tutup toples. Setelah toples ditutup, masukkan air radiator dan dihidupkan untuk melarutkan pupuk NPK yang ada di dalam toples tersebut. Selanjutnya itu, setelah pupuk larut, masukkan sampel plankton yang akan dikultur sebanyak 50 ml, lalu ditutup kembali.